salam dan bahagia. Yahoo, berjumpa lagi bersama saya Syukur Emanuel Baru, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nias Barat tahun 2024. Kali ini saya bersama Bapak Afrianus Telambalua SPD. Beliau adalah guru PPKN di SMA Negeri 2 di Kumoy. Yahoo Pak Dilo. Yahoo Pak Baru. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan Pak. Gimana kabar Bapak juga? Oh puji Tuhan Pak, sangat baik sekali, luar biasa. Baik Pak Delau, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Bapak di kelas. Namun sebelum saya melakukan observasi Pak, ada banyak kan kita akan melakukan supervisi ya, ataupun sebelum melakukan supervisi kita akan melakukan percakapan ya pra-observasi. Ya, adapun tujuan dari pra-observasi ini Pak untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Baik Pak, kenapa harus kita mengadakan percakapan observasi sebenarnya Pak? Ini sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar kegiatan Bapak nantinya ke depan di kelas bisa percaya diri dan memberikan hasil yang baik bagi peserta didik di kelas. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan saya ya Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bapak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik diharapkan mampu memberikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Oh, iya ya Pak, berarti tujuan pembelajaran Bapak ini di kelas nantinya bahwa peserta didik mampu menguraikan daripada kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Baik Pak, kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai pada pengamatan ini? Baik untuk area pengembangan yaitu di pengetahuan dan juga di area keterampilan. Di pengetahuan, siswa akan meningkatkan pemahamannya terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan di area keterampilan Pak, yaitu menulis reskoma, begitu ya. Oh, berarti area pengembangan yang dilakukan Bapak nanti berarti di area pengetahuan dan juga keterampilan siswa ya Pak. Saya ingin mendengar ya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Ya, mungkin dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang Bapak ingin terapkan di kelas. Baik Pak, untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL dan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanggung jawab gitu Pak. Oh iya Pak, berarti nanti Bapak menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode PBL dan model diskusi kelompok ya Pak. Iya. Dan ditambah juga penugasan tanggung jawab bagi siswa. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan? Untuk media mungkin saya menggunakan slide, NKPD, dan buku baca. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Di hari apa dan jam berapa dan di kelas berapa? Baik Pak, kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa jam 3 ke 4 di kelas 10-2. Oh iya, baik Pak. Berarti nanti di hari Selasa di kelas 10-2 jam 3 dan 4 ya Pak ya. Saya akan datang ke kelas Bapak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam pembelajaran Bapak. Setelah nanti observasi Pak, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang juga disaksikan oleh pengajar nanti ya Pak. Baik Pak. Sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang apa yang saya laksanakan nanti Pak. Kemudian media apa yang saya gunakan sehingga saya sudah harus mempersiapkannya. Oh, baik Pak, terima kasih dulu Pak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi. Sampai ketemu Pak di kegiatan observasi di kelas ya Pak. Iya. Baik, demikianlah percakapan pra-observasi kami bersama Bapak Afrianus Telambalua SPD. Sampai ketemu di observasi dan juga pasca observasi yang akan kami laksanakan setelah nanti
observasi di kelas. Yahoo, salam dan bahagia. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, Bagaimana kabarnya? sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Gitu. Ya baik, tepuk tangan semua dulu. Anak-anak kami, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu, karena segala sesuatu kita yang kita perbuat, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Disilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur berkat setiamu di mana Bapa dalam menolong kami dan dari pagi ini sampai hari ini saat ini. Dan Tuhan kami tahu itu bukan kekuatan hanya banyak kami yang main tulus kasih. Dan Tuhan sebentar lagi kami akan memulai proses KBM kami, buka pikiran kami Tuhan, agar kami bisa menerima apa yang diberikan Bapa itu pada hari ini. Dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saya absen dulu ya. Alvin Arjuna Halawa, Ales Putra J Halawa, Beriaman Halawa, Depriaman Halawa, Dewi Murni Gula, Ervan Jaya Halawa, Angel Sri Gula. Hadir Pak. Ya, berarti orang izinnya yang tidak masuk. Ya baik, anak-anak kami, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, materi kita sebelumnya dulu apa yang kita pelajari sebelum masuk kita materi yang baru ini mengenai Pancasila. Mengenai Pancasila. Nah, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila sebelumnya itu dulu? Pengertian Pancasila. Apa lagi? Yes, dasar Pancasila dan apa lagi? Bagaimana? Betul. Pembentukan daripada Pancasila itu, ya. Nah, itu adalah materi kita sebelumnya. Baik, anak-anak kami, kita masuk pada materi yang baru, itu adalah mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu ya. Nah, di situ kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran itu adalah yang peserta didik diharapkan mampu menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, pertanyaan pemantiknya, apakah Anda mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Kalian tahu tidak? Apakah Anda mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Tahu? Tahu. Oke, yang kedua, apakah Anda mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Tahu tidak? Tahu. Oke, baik. Jadi anak-anak kami sudah bisa semua ya, sudah tahu. Itu ya. Nah, baik. Untuk lebih kita mengetahuinya, kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, anak-anak kami di sini ada kata kedudukan dan fungsi. Nah, menurut anak-anak kami, kata istilah kedudukan itu dengan fungsi sama tidak? Tidak. Berbeda ya? Tidak. Itu ada dua kata yang berbeda, kedudukan dan fungsi. Nah, kira-kira apa istilah dari kata kedudukan menurut Anda dulu?
tempat atau jabatan. Ya, tempat atau jabatan. Ya, kedudukan itu sama artinya itu adalah ya kata Gautam tadi mungkin tidak salah, tempat atau jabatan. Nah, bisa dikatakan bahwa kedudukan itu adalah sebagai posisi. Itu ya, bagaimana posisi seseorang misalnya. Nah, kalau fungsi apa itu juga arti daripada fungsi? Nah, ya, coba apa? Berdirilah kalau ada. Ya, fungsi itu adalah kegunaan. Apa lagi? Manfaat. Ya, manfaat. Ya. Jadi fungsi itu adalah bisa dikatakan sebagai kegunaan atau manfaat. Itu. Nah, anak-anak kami, setiap orang itu pasti punya kedudukan dan fungsi masing-masing. Itu ya. Mungkin misalnya kita di dalam keluarga, kita punya kedudukan dan kita punya juga fungsi. Nah, misalnya anak-anak kami pasti punya kedudukan. Apa kedudukan anak-anak kami di dalam keluarga misalnya? Sebagai anak. Itu ada yang sebagai anak, ada sebagai misalnya juga sebagai orang tua. Nah, apa fungsi kamu sebagai anak di dalam keluarga? Membantu pekerjaan rumah. Itu. Nah, jadi di sekolah juga kita punya kedudukan dan fungsi masing-masing. Kedudukan kamu dalam sekolah apa? Ya, sebagai siswa atau sebagai pelajar. Dan fungsi kamu apa? Apa fungsi kamu? Coba, satu dulu. Fungsi kamu. Siapa yang bisa di sini? Apa fungsi kamu di sekolah? Kamu kan sebagai siswa, sebagai pelajar, dan apa fungsi kamu di situ? Coba dulu berdiri. Ya, untuk menuntut ilmu. Apa lagi? Ya, coba di sini. Untuk membangun masa depan. Coba berdiri. Untuk membangun masa depan. Pancasila itu punya kedudukan dan fungsi bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, apa kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Ada yang tahu? Yang berdiri. Sumber dari segala sumber tertib hukum. Ya, sumber dari segala sumber tertib hukum. Apa lagi? Ada lagi? Ya, coba berdiri. Kedudukannya sebagai fondasi dasar negara Indonesia. Fungsinya untuk membantu warga masyarakat Indonesia dapat lebih makmur dan tentram. Oke, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia ini sudah ada ya. Itu. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu adalah yang pertama sebagai dasar negara. Nah, yang kedua itu adalah sebagai apa? Sebagai ideologi negara. Yang ketiga sebagai Identitas nasional. Baik, kita akan menguraikan satu persatu bagaimana itu kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu ya. Yang pertama tadi adalah sebagai dasar negara. Nah, sebuah negara pasti harus memiliki yang namanya dasar. Itu ya. Tidak mungkin sebuah negara itu bisa berdiri tanpa ada dasar. Misalnya, itu ya, ketika kita membangun sebuah rumah juga, itu ya, kalau kita membangun sebuah rumah itu adalah pasti harus dimulai daripada dasarnya. Itu. Coba kalau tidak ada dasar, itu ya, misalnya ini ya, tidak mungkin bisa berdiri saja kalau tidak ada dasarnya. Itu ya, coba kita berdirikan. Pasti dia jatuh kan? Ya, pasti kokoh. Itu ya. Nah, demikian juga dengan sebuah rumah itu. Itu ya. Kalau rumah itu tidak dasarnya itu tidak kokoh, maka bangunan itu akan cepat roboh. Itu ya. Biasanya kalau rumah itu dibangun dimulai dari dasarnya, dari fondasi juga. Itu. Nah, demikian juga dengan sebuah itu adalah sebuah negara itu, maka harus ada dasarnya juga. Kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, kita punya yang namanya dasar negara kita.
Itu tadi adalah Pancasila. Itu saja materi kita, dan kita akan bagi beberapa kelompok, ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, ke 4. Jadi ada tugas nanti itu untuk dikerjakan secara kelompok. Itu. Nah, baik. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok itu, ya kita buat permainan dulu supaya lebih semangat lagi. Masih ada semangatnya? Masih. Baik, supaya lebih semangat, itu permainannya ini mungkin nanti. Sudah hafal mengenai Pancasila? Pancasila sudah hafal. Pancasila, mulai dari sila pertama sampai kelima. Sudah tahu semua itu? Sudah. Yakin? Yakin. Ya, berarti sudah tahu ya. Sejak kapan kalian sudah menghafal Pancasila itu? SD. Anda TK pun sudah hafal Pancasila. Itu. Nah, jadi permainannya seperti ini ya. Itu satu kelompok ini nanti berdiri semua. Itu coba berdiri nanti. Jadi menyebutkan Pancasila satu orang satu kata. Itu. Misalnya mulai dari si Mado itu. Misalnya nanti dia mencoba Pancasila. Yang satu kata aja. Oke, coba berdiri. Kelompok 1 dulu. Oke, satu orang satu kata. Coba. Itu coba. Lagi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 2. Udah kan udah salah. Padahal sudah menghafal Pancasila. Oke, coba. Duduk. Coba kelompok 2. Tes ya. Kita tes apakah sudah menghafal Pancasilanya. Dan mulai dari si ini. Ya, mulai Pancasila. Oke. Pancasila. 1. Semangat yang Esa. Baik. Dia kerjakan tugas kelompoknya ya. Itu hanya untuk permainan saja tadi. Ya, dibuat. Dibuat saja dulu. Yang kalian tahu, kan sudah dijelaskan tadi. Teman-teman yang kalian tahu mengenai Oke, jadi kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok yang lain coba perhatikan dari kelompok 1 hasil daripada diskusi tugas kelompoknya, gitu ya. Jadi kalau ada yang ditanya nanti kelompok 1 bisa ya diberikan kesempatan. Oke, baik kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, yang menjadi tugas bagi itu, kami akan membacakan soal yaitu 1. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. 3. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas nasional. 4. Mengapa suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 5. Maudi adalah pelajar Indonesia asal Indonesia yang menempuh studi di luar negeri. Selama melaksanakan studi di luar negeri, Maudi selalu mendapatkan nilai yang maksimal sehingga sering mendapat pujian dari teman-temannya yang berada di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, lakukan analisis terkait hubungannya dengan Pancasila sebagai identitas nasional yang akan menjawab oleh teman-teman saya. Ya, coba yang lain silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu
menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah: 1. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. 2. Sebagai sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Untuk mewujudkan cita-cita hukum bagi negara Indonesia. Fungsinya sebagai dasar negara adalah untuk membangun negara Indonesia agar dapat menciptakan masyarakat yang baik. Oke, baik, lanjut. Yang kedua. Ya, dua, baik. Dua. Bagaimana mendahulukan dan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia? Yaitu kedudukan Pancasila dan fungsi sebagai ideologi NRI. Kedudukan dan fungsi Pancasila berasal dari ide, gagasan atau pendapat para tokoh pada saat itu, supaya masyarakat dapat mencerminkan cara berpikir menuju cita-cita yang diinginkan. Sekian. Oke. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai identitas nasional? Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas nasional yaitu melambangkan identitas sebagai warga negara Indonesia. Lanjut. Ya, lanjut. Nomor 4. Mengapa suatu peraturan perundang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila? Yaitu suatu perundang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena undang-undang dan Pancasila itu telah memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing. Misalnya, Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara, sedangkan undang-undang merupakan sumber tertib. Sekian. Lanjut. Bisa disebutkan nomor 5. Maudi adalah pelajar asal Indonesia yang menempuh studi di luar negeri. Selama melaksanakan studi di luar negeri, Maudi selalu mendapatkan nilai yang maksimal sehingga sering mendapat ujian dari teman-temannya yang berada di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, melakukan analisis terkait hubungannya dengan Pancasila sebagai identitas nasional. Analisis terkait hubungannya dengan Pancasila sebagai identitas nasional itu karena Maudi adalah pelajar asal Indonesia dan dia melaksanakan studi di luar negeri, dan Maudi selalu mendapatkan nilai yang maksimal sehingga mendapatkan pujian dari temannya, dan itu merupakan sebuah harga diri dan nama bangsa bahwa identitas sebagai warga negara Indonesia. Sekian. Oke, oke, dan untuk kelompok 1 ya. Baik, saya akan menanyakan soal dari nomor 3. Mengapa Undang-Undang Dasar disebut dengan peraturan? Jawaban kami dari kelompok 2, hasil dari jawaban kami dari kelompok 3 atau jawaban kami nomor 3 yaitu Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia mengandung makna bahwa ciri-ciri masyarakat Indonesia baik itu watak, adat, budaya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan. Jadi kami baru menyampaikan bahwa di situ kami menyatakan bahwa undang-undang sebagai peraturan. Sekian. Jadi mungkin sudah masing-masing kelompok sudah mengerjakan tugasnya. Nah, pasti mungkin ada sudah bagus, pada umumnya sudah bagus semua, tapi masih ada kekurangannya masing-masing. Ya. Jadi sudah jelas tadi bisa kita ambil contoh pada soal 3 ya. Ya, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas nasional? Mungkin kalau kita lihat dari kelompok 3 tadi, coba dibaca dulu dari kelompok 3 tadi. Identitas nasional. Itu yang apa jawabannya tadi? Memiliki dasar negara, menjadikan kenegaraan negara yang memiliki Ya, itu dijadikan sebagai identitas nasional menurut kalian? Itu ya, jadi identitas tadi itu kan sebagai itu adalah ciri, itu ya, itu identitas itu. Nah, jadi saya rasa itu tadi ada hubungannya dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi jawaban
kelompok 3 itu. Jadi sudah sama ya. Itu. Jadi sudah sesuai. Jadi yang salah itu bisa diperbaiki. Itu yang diperbaiki nanti ya, dilengkapi lagi itu. Jadi kalau kita lihat itu, misalnya kalau jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi dilengkapi itu, berarti kedudukan itu adalah bahwa dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berarti misalnya dalam hal penyelenggaraan negara, bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, harus dijadikan sebagai pedoman kita. Demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Mungkin minggu depan kita lanjutkan kembali. Ya. Jadi sebelum kita menyelesaikan itu materi kita pada hari ini, mari kembali kita berdoa. Siapa yang kita dalam doa si Nancy? Bisa Nancy? Ya. Baik, kita berdoa ya sebelum kita menyelesaikan materi kita pada hari ini. Menolong kami dari pembelajaran kami dan sampai selesai. Ya Allah, kami tak lagi semua bukan karena kedaulatan kami, melainkan hanya balas kasih kepada kami semua. Ya Allah, inilah kami berserah dalam tangan-Mu, kiranya yang satu yang selalu mengucapkan. Inilah doa kami menjadi kesempurnaan ini yang kami hadirkan melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, baik, demikian saja materi kita pada hari ini. Selamat siang. Yahoo. Lagi bersama saya Syukur Emanuel Waruhu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nias Barat dari SMA Negeri 2 Leletetemui. Dan juga pada kesempatan ini saya bersama Bapak April Yanus Tilambanua SPD sebagai guru yang saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan juga ditemani oleh Ibu pengajar praktek Ibu Nurma Yunita Waruhu sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dalam kegiatan observasi atau supervisi akademik. Hari ini kami mau bercakap-cakap bersama Bapak April Yanus Tilambanua SPD. Baik, Yahoo Ibu Nur. Yahoo Pak. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, baik Pak. Oke, puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak. Nah, berarti saat ini Pak kita akan mengadakan percakapan Pak. Saya punya pertanyaan kepada Bapak dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan Bapak pada saat observasi kemarin Pak. Ya, kebetulan Bapak sudah mengadakan observasi dan sudah saya lihat di supervisi akademik. Ya, dan hari ini kita akan bertanya kepada Bapak bisa Pak? Bisa. Oke, baik Pak. Sebagai pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak dalam menjalankan kegiatan observasi di kelas kemarin? Mungkin agak tegang sedikit Pak, tapi puji Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, puji Tuhan Pak, berarti berjalan dengan baik ya Pak. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan bagaimana area pengembangan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak bisa capai dalam pembelajaran di kelas? Baik Pak, mungkin kapannya tentu saya sudah membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga area keterampilan Pak. Oh iya ya Pak. Nah, untuk pengetahuan siswa mampu memberikan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan sedangkan keterampilan yaitu siswa menuliskan rangkuman tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Oh, baik Pak. Sungguh luar biasa sekali Pak ya. Berarti area pengembangan Bapak ini tadi di area pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana area yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah tercapai dilaksanakan atau masih belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik
sesuai yang saya harapkan, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Oh, baik Pak. Berarti sudah sesuai dengan harapan Bapak ya. Nah, begini Pak, karena sudah dilaksanakan dan sudah sesuai, menurut Bapak, apakah ada kendala atau kekurangan yang dihadapi selama pembelajaran? Mungkin kekurangan atau kendala-kendala yang sering terjadi dan tentunya dialami oleh semua berupa, yaitu misalnya beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan kelompok belajar tersebut dalam arti kurang aktif begitulah. Jadi di sini Pak, yang Bapak hadapi dalam pembelajaran di kelas ada anak-anak yang tidak terlibat, tidak mau aktif, berarti mereka ini mengharapkan temannya ya Pak. Nah, kira-kira dari masalah itu Pak, apa yang Bapak dapatkan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Apakah ada solusi-solusi yang lain ataupun ada hal-hal lain yang memang Bapak lakukan untuk mengatasinya? Begini Pak, ini terjadi mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Untuk mengatasinya, saya melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa dengan cara membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak akan lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Oh iya ya Pak, berarti jadi itu nanti rencana Bapak ke depannya untuk pembelajaran berikutnya. Nah, semoga itu bisa tercapai ya Pak dalam realisasi pembelajaran ke depan. Sebenarnya Pak, pada kesempatan ini saya juga tidak sabar sebenarnya menunggu cerita Bapak selanjutnya, bagaimana supaya pembelajaran itu menarik bahkan jauh lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Kira-kira kapan nih bisa dilakukan pembelajaran seperti ini? Mungkin Pak, untuk waktu depannya belum saya bisa pastikan Pak, tapi saya akan berusaha secepatnya. Ya baik Pak, ya mudah-mudahan Pak ya di bulan depan minimal ya. Ya kalau boleh sudah ada rencana bisa dibuat di kelas, karena Bapak sudah tahu kelemahan tadi dan sudah tahu permintaan anak-anak nanti, sehingga ke depan lebih seru lagi pembelajaran di kelas ya Pak. Baik Pak, mungkin ya, semoga apa yang kita bicarakan ini Pak dapat bermanfaat untuk Bapak dan juga nanti di pembelajaran berikutnya ada perbaikan, sehingga nanti ke depan Bapak menjadi guru yang luar biasa ya, menjadi guru yang termotivasi, guru yang mampu mengaplikasikan Nah, terima kasih Pak. Namun pada kesempatan ini juga karena kita sudah selesai berbincang gitu Pak, kita mau mendengarkan juga umpan balik dari Ibu pengajar praktik kepada Ibu Nur. Baik, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Yahoo. Saya sebagai pengajar praktis yang bisa bertemu dengan JPP yang sangat bersyukur dengan hari ini mengadakan percakapan dengan sejawat dan menurut saya sudah luar biasa, bagus dan pola tengah dalam pembelajaran kelas dan bersifat berorganisasi dan depan bisa berkolaborasi dan mengakasi bersama-sama dalam memberikan hal yang baru buat siswa kita, dan mudah-mudahan dengan adanya CGP atas nama Suku Emmanuel Labubu yang membawa perubahan di sekolah, khusus di SMA Negeri 2 Negeri Bangun, dan yakin dan percaya bahwa semangatnya luar biasa untuk membawa perubahan di tahun-tahun depan, terutama di sekolah SMA Negeri 2 Lelevitu Moi. Semoga sukses teman sejawat semuanya dan membawa perubahan untuk kalian sejawat yang sudah ikut hari ini dan bisa kena imbas benar apa ini. Itu harapan kami dari pengajar praktik, apa yang sudah dibuat, sudah ada solusi, sudah ada rencana ke depan, mudah-mudahan bisa dijalankan.
lewat Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Nias. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatian saya terima kasih. Yahoo. Baik, terima kasih atas umpan balik dan catatan dari Ibu Pengarah Praktik. Dan semoga apa yang umpan balik yang kita berikan menjadi bermanfaat bagi saya dan kami semua sehingga ke depan jauh lebih baik lagi dan menjadi guru-guru yang hebat di sekolah kami. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik hari ini selesai. Mulai dari kemarin pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Mimika Baru dan juga Pak Adrianus Telombanua sebagai teman sejawat yang sudah merelakan waktunya, kesempatannya, bahkan hari-hari yang berharga untuk mendukung saya dalam melaksanakan kegiatan praktek ini. Ya, mungkin demikianlah hasil daripada pasca observasi hari ini, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo, salam dan bahagia. Salam dan bahagia.